Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Abdul Muhid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu dan tetap semangat dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tentunya kita akan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tetap kita harus mempersiapkan. Yang pertama adalah untuk dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki apa kekurangan kita, apa yang belum kita penuhi, kewajiban-kewajiban kita, apapun dari sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, tentang ubudiyah, tentang ibadah kita, apakah ada yang bolong-bolong dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah memperbaiki. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah mengharap ridho Allah, yang kedua adalah yaitu memperbaiki. Dengan apa? Yang pertama sholat fardu. Dengan kehidupan ataupun kegiatan kita sehari-hari, saking capeknya dan lain sebagainya, saking sibuknya sehingga lalai dari 5 waktu. Kita harus memperbaiki. Yuk kita bareng-bareng bagaimana kita untuk memperbaiki sholat fardu 5 waktu, untuk tetap mengutamakan berjamaah ataupun dengan keluarga di rumah, di masjid, itu lebih utama. Dan setelah itu memperbaiki tentang bagaimana kita untuk sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat tahajud di malam hari, yaitu sangat afdol, sangat utama sekali. Kita mengharapkan kepada Allah di malam hari, ketika kita berdoa, kita memohon kepada Allah untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa kita selama kita hidup, dari balik sampai saat ini banyak dosa, dan kita selalu memohon selama 5 waktu, karena puasa adalah hubungannya langsung dengan Allah, yaitu komunikasi, yaitu setelah sholat fardu yaitu sholat sunnah. Bagaimana kita memperbaiki? Jika ada yang belum, kita mencoba 2 rakaat, nanti besok 2 rakaat, dan terus mereka akan menjadikan istiqomah, karena al-istiqomah khairu min alfi karamah, bahwa sesungguhnya istiqomah itu lebih mulia, lebih bagus dari 1000 keramah ataupun kesaktian. Itulah diharapkan kita untuk selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dari ibadah kita fardu dan juga sunnah kita. Selanjutnya adalah budi pekerti kita kepada orang tua, yang tentunya jika ada kata-kata yang lupa ataupun sengaja ataupun tidak sengaja, setiap hari kita selalu ada kesalahan, tentunya kita harus memohon ampun kepada orang tua. Ridallah wa ridul walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Yang itu harus, bahwasanya orang tua adalah sebagai keramat hidup. Selama hidup jangan disia-siakan orang tua kita. Jika kita tidak bisa membantu, kita dengan budi pekerti kita. Ketika kita tidak bisa membantu, kita dengan kata-kata kita, pikiran kita, tenaga kita. Selama kita belum bisa membantu materi berbentuk uang dan lain sebagainya, tetapi tidak, yang diharapkan orang tua itu adalah tidak materi, tetapi adalah bagaimana keharmonisan ketika anak-anaknya keluarga membawa
membawa keluarganya dengan harmonis, aman, tentrem, dan juga tentunya pada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu tidak telat, anak-anaknya melaksanakan sholat sunnah, membaca Quran, dan juga berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itulah yang harus kita tanamkan ketika orang tua menginginkan kepada anak-anaknya berbuat berbakti. Kita pun punya anak, anak pun ingin kepada kita itu berbakti kepada orang tua. Ya, dimulai dari kita sendiri, bagaimana kita menjadi orang yang baik, yang berbakti kepada orang tua. Anak pun akan mengikuti kepada orang tua kita sendiri. Jadi dengan adanya Ramadan, aroma Ramadan ataupun karismatik Ramadan sudah tercium, tapi kita harus mempersiapkan, yaitu dengan mengharapkan ridho Allah, sholat 5 waktu, dan juga sholat sunnah, memperbaiki amal, dan juga tentunya adalah memohon ampun kepada orang tua yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Sampai kita berkeluarga tetap kita merepotkan, dan kita harus memohon ampun kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan barokati doa orang tua itu akan menjadi berkah hidupnya tanpa ada satu kegagalan. Mudah-mudahan sukses dan juga bermanfaat hidupnya. Dan diharapkan di sini kita selalu, saya di sini untuk mengajak, di sini untuk menasihati diri sendiri, dan juga jika ada yang baik kita untuk selalu mengajak kebaikan, jika ada yang buruk kita tinggalkan. Itulah tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen Ramadan, momen yang akan kita gapai, yaitu kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan Ramadan bukan dengan pakaian baru, dengan makanan yang lezat, tetapi kita mengharap kepada Allah dengan khusyuk, tawadu, dan ikhlas. Semua apa yang kita lakukan selama 1 tahun, kita akan di-refresh, kita akan diingatkan 1 bulan, yaitu bulan tarbiyah, bulan Ramadan. Kita akan memasuki bulan tarbiyah, yaitu bulan tarbiyah itu bulan pendidikan, menahan lapar, dan untuk selalu kepekaan sosial kepada semua manusia apapun jenisnya. Kita harus berbuat baik, harus berbuat berbakti orang tua, keluarga, saudara, dan sebagainya. Diharapkan kita mampu. Jangan sampai hanya momen-momen Ramadan kita melaksanakan perintah Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Setelah 11 bulan ke depan kita kembali seperti biasa, tidak melaksanakan apa yang sudah ditentukan, kewajiban-kewajiban sebagai muslim. Itulah pentingnya kita punya satu kekuatan, punya satu tekad, yaitu iman, yaitu keimanan kita itu harus digembleng. Al-imanu yajidu wa yanqus, bahasanya keimanan itu kadang naik, kadang turun. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan pada seminggu sekali adanya sholat Jumat, khatib di atas mimbar selalu ittaqillah, bertakwa kepada Allah, wasiat. Itulah selalu yang harus kita ingat. Momen Ramadan bukan menyambut dengan petasan, momen Ramadan bukan menyambut dengan kembang api, dengan pakaian harganya 5 juta, 10 juta, mobil baru, bukan, tetapi menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dengan taat kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat fardu, melaksanakan sholat sunnah di malam hari, tahajud, hajat, istikharah, witir, dan juga berbakti kepada orang tua. Dan dengan momen persiapan ini kita memohon kepada Allah, yuk kita bareng-bareng, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan, berbarokah Ramadan, berbarokah qiraatul Quran, berbarokah puasa, berbarokah sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bermanfaat dan mendapatkan
Lailatul Qadar dengan menjaga malam, sholat malam. Bismillah tawakkal la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Dari sini saya Abdul Muhid hanya sebagai orang biasa selalu mengingatkan untuk kita bersama, khususnya pribadi saya sendiri dan juga khususnya untuk saudara rekan-rekan kita. Dan tetap di sini saya haturkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjalankan, melaksanakan Ramadan. Selamat kita memasuki Ramadan yang penuh suci. Jangan disia-siakan tamu yang agung, tamu yang sangat besar. Harus kita persiapkan dengan persiapan sedemikian rupa. Ketika kita mau datang, ketika kita mau datang presiden, 1 bulan sebelumnya kita sudah persiapan infrastrukturnya seperti apa, makanannya seperti apa dan sebagainya. Itulah contoh kisaran kiasan. Nah, tentunya di sini bagaimana kita mengharap yang pertama adalah keridhaan Allah, yang kedua memperbaiki diri, kehidupan kita sehari-hari, semoga kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir dengan biblikatul qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innal Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lil asabih. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya kelak datang di yaumil akhir sebagai penolong syafi'an, sebagai penolong. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.